Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 1. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Kesahihan Matan Hadis, yang beranggotakan 3 orang. Pertama saya sendiri, yang kedua Mifraul Amalia, dan yang ketiga Sulistia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja dari pembahasan pertama, yaitu kesahihan matan hadis. Dalam menentukan kesahihan hadis, para muhaditsin menetapkan 2 kriteria kesahihan matan. 2 kriteria kesahihan hadis matan tersebut adalah terbebasnya matan hadis dari unsur syadz dan illah. Dalam hal syadz, ulama berbeda dalam mendefinisikannya. Setidaknya ada 3 ulama yang mendefinisikan hal tersebut. Yang pertama, Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mendefinisikannya sebagai hadis yang diriwayatkan oleh seorang thiqah yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang lebih thiqah lainnya. Sedangkan Al-Hakim mendefinisikannya dengan hadis yang diriwayatkan oleh seorang thiqah secara menyendiri tanpa perawi thiqah lainnya. Dan hadis tersebut tidak memiliki mutabik sama sekali. Dan yang terakhir, Abu Ya'la Al-Khalili mendefinisikannya dengan hadis yang tidak punya sanad kecuali hanya satu, yang periwayatnya menyendiri dengan sanad itu, baik ia berstatus thiqah atau tidak. Jika tidak thiqah, maka disebut hadis maqtu', tidak diterima. Kalau statusnya thiqah, maka tawakuf dan tidak berhujjah dengannya. Ketiga definisi tersebut secara esensial sangat berbeda. Sedangkan illat pada matan adalah fakta penyebab yang tersembunyi, keadaannya tidak transparan. Tetapi bila terdeteksi, maka matan hadis yang semula sahih bisa menjadi jatuh derajatnya dan dinyatakan tidak sahih. Dikatakan tersembunyi dan tidak nyata karena bagi pemerhati hadis yang belum profesional dan kurang penjelajahan medan hadis, sulit mengetahuinya. Imam Al-Hakim mengingatkan bahwa illat hadis tidak berhubungan dengan jar wa ta'dil, dan sebab seluruh rangkaian rijal pendukung sanad hadis terdiri dari hanya orang thiqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mifraul Amalia, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Anissa tentang kesahihan matan hadis. Adapun unsur-unsur kesahihan matan hadis, ada 2 kriteria kesahihan matan hadis yang berkaitan dengan matan, yaitu terhindar dari syadz dan illat. Dalam menjabarkan 2 kriteria tersebut, ulama berbeda pandangan seperti yang diungkapkan oleh Khatib Al-Baghdadi, yaitu pertama, tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan hukum Al-Quran, ketiga, tidak bertentangan dengan hadis mutawatir, keempat, tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan, kelima, tidak bertentangan dengan dalil yang pasti, dan keenam, tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitasnya lebih kuat. Di lain pendapat, Al-Din Al-Adibi juga menunjuk kriteria lain, diantaranya pertama, tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Quran, dan kedua, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, ketiga, tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan sejarah, dan terakhir, sunan persyaratannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian. Adapun langkah metodologis yang harus ditempuh oleh ulama muhaddisin atau pemerhati hadis dalam melacak dugaan illat pada matan hadis ialah: pertama, melakukan takhrij, yaitu penelusuran keberadaan hadis untuk matan yang bersangkutan guna mengetahui seluruh jalur sanadnya. Yang kedua, melanjutkan itibar guna mengkategorikan muttaba atau tamak kasir dalam merujung akhir sanad terpasang nama sahabat yang berbeda, syahid al-hadis. Dan yang terakhir, mencermati data dan mengukur segi-segi perpadanan dan kedekatan pada nisbah, ungkapan kepada narasumber pengantar riwayat, syigot tahdis, dan
sunan kalimat matanya. Dan yang terpenting menentukan sejauh mana unsur perbedaan yang teridentifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celestian dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dibawakan oleh saudari Miftahul Amaliyah. Analisis syuhul hadis. Syuhul hadis berarti kejanggalan yang menyertai pendirian pada sanad atau matan. Berbeda dengan illat, hadis yang data materialnya cacat mungkin teramati langsung pada sajian hadis yang bersangkutan. Dugaan syuz dalam matan hanya mungkin diketahui setelah dilakukannya perbandingan matan-matan untuk suatu tema hadis yang terkoleksi pada kitab hadis yang berbeda beserta sanadnya masing-masing. Diperlukan dua jaringan syarat untuk mengklasifikasikan syuz pada hadis, yaitu fakta penyendirian infirad oleh orang-orang yang derajat periwayatannya makbul, dan yang kedua bukti perbedaan atau ikhtilaf pada substansi atau format pemberitaan matan ketika dibandingkan dengan sejumlah matan hadis yang ditingkatkan syaratnya atau. Baiklah, itulah yang dapat kami jelaskan tentang kesahihan matan hadis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.